Tersampaikanlah cerita ada dokumen yang disimpan di Inggris, foto antara Inggris apa Pakistan? Di Pakistan. Di rumah. Karena apa? Waktu ke Tasik, paman saya lihat ini apa? Silsilah Habaib. Silsilah Habaib. Karena kakak ipar saya, kakak saya nikah dengan seorang Habaib. Ada silsilah di rumahnya. Paman saya menangis. Saya tanya, paman, kenapa paman melihat silsilah itu menangis? Kata saya itu. Saya teringat rumah. Di rumah saya dulu, di rumah pohon turunan ini ada. Oh, saya kalau gitu masih dilihat saya itu. Ya iya, mengakui. Ya itu Arab dia itu ada. Jadi saya ini termasuk turun laki-laki. Dari Baba Bleti laki-laki ya, yang kita ketahui kan Baba Bleti bin Baba Bleti ke Badudin, ke Badudin Abdul Karim Abdul Hamid, Abdul Hamid itu turun laki-laki. Ada itu sahih, karena paman saya menangis lihat ada kaligrafi susunan Habaib ya, dari Nabi ke Habaib di rumah kakak saya. Dia menangis, ini keluar air mata. Saya heran, saya tanya, kenapa paman kok melihat dia sampai menangis? Saya tanya, tuh kan udah puluhan tahun dia meninggalkan India. Ya di Inggris ya lama. Ya ceritalah tentang dokumen, balik lagi ke dokumen. Ada foto antara kakek saya dengan presiden pertama Indonesia, di presiden Bung Karno. Cuma saya, apakah fotonya waktu foto Bung Karno sebelum jadi presiden, waktu kakek saya masih di Indonesia, apakah foto dia gitu? Karena Presiden Soekarno pernah ke India. Pernah ke India. Mungkin di foto di India. Mungkin foto India. Foto India. Dan foto yang tadi Abdul Karim kan kelihatan ya bangsawan Indianya, pakaiannya kan kelihatan kultur dia seorang tokoh gitu, bukan seorang masyarakat biasa. Kan itu dari pakaian itu kelihatan gitu. Nah, mungkin foto waktu Bung Karno ke India, satu itu foto. Cuma saya kan itu foto kakek, foto buyut. Kakek saya, Abdul Karim. Dua, korespondensi. Ada surat menyurat. Berbalas-balas. Ya, bukan hanya sekali surat. Ya. Ini surat berbalas-balas dinumpuk gitu kan. Ada Bung Karno dengan Abdul Karim. Apa yang dibicarakan? Mungkin yang dibicarakan korespondensi masalah kenegaraan atau masalah dan amanah. Mungkin ya, karena saya nggak tahu. Dan paman saja bilang dokumen lainnya. Nah, dokumen lainnya ini yang saya kan cerita, paman ecek dongeng mendengar dari orang lain atau gimana tentang berita itu. Karena saya cek ke keluarga saya yang paman saya yang banyak kakaknya, dianggap tidak ada. Pesikil. Saya lah itu waktu kecil, pesikil. Dan mata lihat fisik. Dengan mata kepala sendiri. Iya, mata kepala fisik, mata fisik mata gitu. Disimpan dalam batik kayu. Bapak saya itu katanya fasih sekali bahasa Indonesia. Karena lama ya. Saya melihat foto dokumen surat menyurat yang tahu kan dari nama kenamanya kan, oh ini orang presiden gitu. Dan dokumen lain. Saya cek, tanya ke Pakistan. Paman, kata saya itu. Karena saya bilang paman juga kan. Karena saya juga punya sepupu, punya paman. Saya bilang, adakah surat menyurat antara bapak saya dengan bapaknya? Antara bapak saya dengan kakek saya? Tidak ada. Padahal informasi itu, bapak saya selalu bikin surat. Saya bilang lagi ke keluarga yang di Inggris, tidak ada surat menyurat pribadi antara anak dan bapak. Dia kan cerita tentang dokumen itu. Dia bilang ada di India. Saya cek lagi.
tanya lagi apakah ada surat menyurat dokumen masa kenegaraan, tidak ada. Saya desak terus, akhirnya bilang dokumen kalian tidak ada, yang ada surat pribadi keluarga. Padahal dulu dia bilang nggak ada surat pribadi juga, kan udah bohong. Udah bohong kata saya kejar. Kata saya kan berita dari Inggris ada cerita ini berita ini, tetap tidak mengaku. Saya desak, akhirnya mengaku. Surat kenegaraan itu ada, dokumen itu ada, cuma sayangnya 30 tahun yang lalu dicuri oleh paman saya. Paman saya yang tinggal di Inggris yang bungsu, katanya dicuri oleh yang bungsu, dibawa ke Inggris. Padahal enggak. Ya, yang nggak tahu ya bilangnya paman saya kan yang di Inggris marah terhadap saya. Diki percaya ke saya bilang mah. Mau percaya sama siapa? Saya yang cerita, saya yang memberitahu. Maka sama saya yang bohong. Dokumen itu ada di kakak-kakak saya. Pergi tanyakan ke kakak saya. Kalau saya datang ke sana, saya mah berantem. Saya kan aja mau dibunuh kalau saya datang ke India, katanya ke Pakistan. Coba tanya, datang. Terus kalau anaknya bilang ke saya, anak yang di Inggris, sepupu saya, cepat datang ke Inggris. Mumpung orang tua ya bapaknya masih ada, mungkin bapak saya bisa cerita, bisa ini karena masih hidup. Cuma ke Inggris juga tidak terlaksana, ke India juga, ke Pakistan juga sampai sekarang juga tidak terlaksana. Cuma yang keluarga Inggris pernah datang, keluarga Pakistan juga datang, itu bertemu setelah 60 tahun, baru tahu saya punya paman. 60 tahun? Karena apa? Karena sosok figur kakek saya kan orang rahasia, senyap, banyak misterius. Jadi keluarganya aja nggak tahu dia punya istri, punya anak lagi juga. Ya kayak ditutup. Kalau yang di Pakistan mah sama yang di Inggris tahu. Kalau tahu punya saudara punya kakak. Iya gitu. Tahu. Cuma yang kita yang dari sini ada tersekat. Karena tersekat juga. Bukan jarak, karena rahasianya kakek saya. Misteriusnya ada rahasia yang harus ditutup. Yang nggak bisa dibuka. Ya maksudnya. Kalau mau bersurat juga bersurat kemana? Nggak tahu alamatnya perginya juga. Tanpa diketahui keluarga juga kan? Nggak, surat itu nyampe kan ada dari bapak saya ke bapaknya nyampe. Nyampe. Karena kakek saya meninggal tahun 74. 74 saya udah lahir waktu meninggal. Entah usianya entah berapa saya nggak jelas, nggak tahu. Cuma fakta itu surat menyurat itu ada. Terus waktu dicek kenyataannya dicuri oleh paman saya, dan kenyataan bahwa saya belum pernah datang ke Inggris dan ke Pakistan, tapi keluarga yang Pakistan pernah datang 2010 sama yang dari Inggris itu 2010. Itu 60 tahun baru kebuka oleh Facebook. Jadi keluarga sepupu saya yang di Pakistan itu ngecek perkawanan dengan orang Indonesia. Terus berkawan dengan orang Tasik. Setelah berkawan dengan bilang, coba cek di Jalan Bandar, katanya. Jalan Bandar, ada nggak pernah nama keluarga Abdul Sidik? Dicek oleh orang Pancasila. Betul ada. Siapa Abdul Sidik? Ya keluarga saya. Keluarga saya, karena yang jadi mana di Bantar? Bantar. Jadi ada Pakistan. Ya akhirnya tersambung lah. Keluarga Indonesia dan keluarga Pakistan tersambunglah dengan keluarga Inggris gitu. Ya mereka datang ke sini. Ya. Yang keluarga yang paman saya yang di Inggris waktu ke Indonesia, ya waktu bilang menangis lihat kaligrafi itu pernah berbisik terhadap saya. Dia menceritakan bahwa kita ini punya warisan. Warisan bernilai kewarisan keluarga, bilangnya gitu. Karena sepupu saya itu bilang bahwa karuhunnya nenek moyangnya ya Bapak Bleti itu kaya di Asia katanya. Makanya punya warisan sejumlah uang 80 billion US dollar. Dia berbisik ke saya, punya warisan keluarga. Cuma kan saya kan nggak ngerti, nggak paham. Sekitar 11.000 triliun. Ya kalau ya udah kita konversikan. Kan cuma saya cerita ke ibu, kita si paman
angker repik, kata saya itu cerita ke saya punya warisan, ibu saya salah tafsir. Karena dianggap ternyata warisan 2 versi. Ada satu versi konversi dari pemerintah India dan pemerintah Pakistan. Jadi waktu perang pecah India Pakistan, orang India yang mengungsi ke Pakistan jadi Pakistan meninggalkan tanahnya, misalnya punya 1 hektar, itu sekarang ini konversi diganti. Asal tercatat bukti dokumennya ada sah, di India punya 1 hektar diganti di Indonesia, di India, di Pakistan. Di Pakistan. Jadi karena dulu dia tuan tanah, ya namanya juga kerajaan kecil, Babablet itu, jadi ada konversi. Dan dianggap oleh ibu saya warisan itu, karena memang dokumennya diserahkan ke kita dari Inggris, dikirim bahwa keluarga itu punya warisan. Ya, yang ibu bilang saya kan jangan diurus lah warisan, kayak kalau memang punya bagian, punya hak, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya nggak apa-apa, kita kan udah bisa hidup, bisa makan di Indonesia, jangan pakai urusan itu. Jadi kalau mahal jadi habis yang kita yang ada di Indonesia. Mau jual ngelepas pusing. Itu ada dua jenis warisan gitu. Satu yang dan amanah yang dianggap warisan keluarga, dan satu yang konversi pergantian dari tanah pemerintah India dengan Pakistan. Jadi kita punya di Jakarta, kita diganti lagi dengan ibu kota lagi, bukan kita punya di Jakarta dulunya diganti dengan tanah di kampung. Tidak. Jadi dengan yang sebanding. Jadi menurut data dokumen itu punya 8 kapling seluas lapangan bola. Jadi lapangan bola itu tidak mencerminkan lapangan luas lapangan rumputnya, tapi lapangan bola dari stadionnya. Karena paman saya di Inggris menyebutkan lapangan bola itu dengan stadionnya, gitu. Bukan hanya lapangan bola, kan lapangan bola keukur. Dia menyebutkan 8 kapling yang ada di Pakistan, di Islamabad sekarang itu, pergantian dari tanah India dan Pakistan itu 8 kapling seluas lapangan bola di ibu kota, di Islamabad gitu. Cuma dipeto oleh keluarga yang di Inggris, tidak boleh dijual. Karena ada alibi kakak paman saya di Inggris tidak akan ngasih warisan ke keluarganya yang di Indonesia. Jadi dianggap mau investasi, mau bikin pabrik, mau bikin apa, kalau di Indonesia paman-paman Indonesia dibodohi, dan itu warisan. Karena menurut Inggris semua berhak kan anak kandung. Yang di Indonesia juga anak apalagi tertua. Ya semua hak waris gitu. Intinya ke sana gitu. Dipeto di pengadilan, jadi dibekukan sekarang tuh. Ya itulah yang dianggap ibu saya, padahal yang dibilang paman ke saya mah yang 80 bilion US dollar. Ya di konversian ke rupiah 11.000 triliun. Ya mereka nggak tahu, ada di Swiss tahu. Saya bilang bukan milik keluarga kita, kan saya itu. Itu kan menyangkut Turki, menyangkut ini amanah, menyangkut Indonesia, Pakistan, ya masalah bilang umat. Kebetulan kita harus bersatu lah, kata saya itu. Itu dana umat Indonesia, umat Islam terbanyak di dunia. Pakistan kedua. Bersatu lah. Hebat lah Muslim, kata saya gitu. Jadi memang harus ada yang diplomasi. Harus negara harus terlibat. Harus terlibat. Dia memang kehadiran terlibat. Ada diplomasi dengan Pakistan, dengan paman Kang yang ada di Pakistan atau yang di ini yang keanehan. Dari mulai Bung Karno kan mengurus itu. 8 presiden juga mengurus itu. Tidak ada yang bisa cair. Karena sumber data informasinya dan amanahnya sumbernya dari Indonesia, orang-orang Indonesia sendiri. Yang ngurusnya. Yang ngurusnya informasinya. Padahal ada satu mata rantai yang terlupakan, yang tidak diusut, yang tidak tuntas, yang belum dibuka. Mata rantai Pakistan dan Inggris. Itu harus dua-duanya. Dua lagi apa Paman Akang? Iya, dan mereka yang di Indonesia tahunya itu dari kakek saya, Bung Karno juga banyak. Iya, tapi kan tetap masih ada paman. Walaupun Akang cucu tertua. Ya.
perginya paman saya ke Inggris udah urusan itu dulu, hijrahnya dari India ke Inggris itu, karena ya mengejar impor, mengejar itu, karena keluarga yang di India pernah ngomong ke saya bahwa Pak adiknya itu yang di Inggris memalukan katanya. Kenapa memalukan? Ya, karena pernah mengklaim muncul di TV dan di koran Inggris mengklaim dana kolateral dan amanah yang di Swiss itu. Ya betul, dan itu sangat memalukan. Nah, memalukan. Ternyata saya bilangin ke Inggris juga bilang memalukan juga katanya kakak-kakak saya yang di Inggris, yang di Pakistan. Dia juga masuk koran, masuk TV, klaim juga. Yang belum mah keluarga yang Indonesia belum masuk TV, baru masuk podcast. Gimana alam lah. Bukan ngeklaim ini. Alam menceritakan sejarahnya begini. Orang luar negeri juga ngeklaim, yang haknya belum. Betul. Kalau memang pemerintah Indonesia mau ngurus, ya uruslah dengan pemerintah. Kalau kita apa daya, kita nggak ada daya. Silakan saja pihak pemerintah berkomunikasi dengan Kang Diki, dengan yang Tapi informasi ini juga tidak sebenarnya rahasia. Ya sudah umum lah. Enggak, cerita keluarga saya tidak rahasia. Karena satu, saya pernah didatangin oleh orang suruhannya Pak Muldoko, KSW. Pak Muldoko. Saya pernah didatangi orang utusannya Pak Tito Karnavian, Kapolri, orang juga dari Mabes, perwira polisi. Saya pernah didatangi orang yang utusannya Luhut Binsar Panjaitan. Saya juga pernah datang orang yang mengaku utusannya yang ke saya, yang diutus, yang menyuruhnya orang pemegang amanah tertinggi, yang jadi guru-guru Raja Sultan Nusantara tahu dan amanah itu dari cita dari orang itu. Satu lagi. Itu tuh. Oh iya, Cendana. Ya, Bastongi. Besono. Ya, jangan bisa. Ya, intinya ke sana juga. Sukapura juga. Ya itulah fakta-fakta perjalanan saya juga tidak sebenarnya rahasia. Karena apa? Daya upaya saya tidak punya daya upaya. Tidak terpikirkan, tidak kebiayaan, gimana caranya, saya pasrah. Hal itu, hal intelijen yang jangan tahu, yang paham. Makanya biarkan saya bicara, biar intelijen tahu, negara tahu, paham. Betul. Ya mudah-mudahan, ya kalau memang dibutuhkan dari cerita yang Kang Diki sampaikan ini sebagai benang merahnya dan lain sebagainya. Tapi cerita ini tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak ada tindakan dari pihak pemerintah. Itu yang kita harapkan sebetulnya. Ada beberapa masukan. Satu, Abah Anton. Oh iya, Abah Anton. Abah Anton, mantan Kapolda dan Kadif Humas Polri. Sangat dekat dengan saya, sangat dekat dalam perjalanan kebudayaan, kehidupan sosial yang lain. Abah Anton pernah cerita ke saya, bisi jadi fitnah tentang kedekatan Abah dengan Kang Diki, bisi jadi omongan orang lain, jangan didengar. Abah lurus-lurus saja. Abah itu kedekatan dengan Kang Diki itu karena ada misi. Misi dari Jakarta, cuma nggak menjelaskan misinya apa, siapa yang menyuruhnya, nggak jelas misi dari Jakarta. Satu itu. Kedua, saya pernah ditelepon, saya kenal seorang brigjen perempuan dari BIN. Pernah nelpon ke saya, ada yang dikhawatirkan tentang Kang Diki. Apa yang saya khawatirkan tentang saya? Wah, nggak bisa ditelepon lewat, harus kupidat. Saya lagi di Bali, kata saya itu. Karena saya maksa terus, ya akhirnya dia cerita lah di telepon. Berapa hari kemudian saya terus setiap hari nanya ada apa. Gini kata saya kan lagi dekat dengan apa yang jadi masalah saya. Satu, kedekatan dengan seseorang. Nggak boleh katanya. Kenapa sih nggak boleh? Kan saya dekat dengan Abah Anton, masa tidak boleh? Oh, bukan Abah. Ikuti katanya Abah, ikuti Abah. Abah Anton itu dalam pantauan Mata Nusantara. Dia sudah tokoh Sunda. Pantauan. Ya Kang Diki bagian dari
ring satu atau ring anak buah lah istilahnya. Yang harus ikuti. Atau dengan siapa saya tidak boleh dekat? Mas Tommy. Kenapa saya tidak boleh dekat dengan Mas Tommy? Ya menyangkut informasi ya, yang tadi informasi saya ini. Jadi informasi saya itu jangan dikasih tahu ke Mas Tommy. Karena Mas Tommy itu bagian rejim yang sudah harus dikasih tahu, kasihkan itu ke rejim yang berjalan. Sudahlah, belalang tua sudah kenyang. Enggak, rejim yang punya kuasa kan rejim. Ya mau ke Swiss atau ke apa juga, rejim pemerintahan yang sekarang. Iyalah kata saya itu. Ya itulah intinya, tidak boleh dekat dan informasi tidak boleh diserahkan ke Cendana, harus ke rejim. Yang orang Muldoko jangan begitu, serahkan ke negara, serahkan ke Pak Jokowi, tapi bukan sebagai ke individu. Ya serahkan itu kalau sudah kepegang, ini kan masih di sono. Ya informasi. Sampaikan bukan kepada Jokowi sebagai pribadi, tapi Jokowi sebagai institusi presiden. Harus gitu. Kata orang Muldoko. Memang harus begitu. Saya sampai salaman. Ya saya akan serahkan informasi ini ke Pak Jokowi. Ya saya juga cerita ke orang itu juga. Ya entah tersampaikan atau enggak. Cuma serahkan ke presiden, tapi bukan pribadi. Tapi institusi sebagai presiden jabatan. Karena ini untuk umat bukan. Ya, inilah itu yang disampaikan. Data keluarga saya di Pakistan juga udah nyampe ke intelijen. Data yang di Indonesia nyampe, karena apa? Saya kan mau pergi dengan Abah Anton. Mau pergi kan intinya harus dicek siapa menjawab yang ya keluarga yang menerima itu kan harus terdata, tercatat. Jelas. Ya saya kan tulis paman saya, alamatnya, pekerjaan, tetap begini, tulis kirimkan. Mau ke Pakistan sebelum COVID. Sebelum COVID ya. 2008. Tidak jadi itu karena COVID. Kalau nggak COVID menjadi. Jadi. Terus keluarga Pakistan juga, paman saya tulis alamat rumah sama itu begini. Ya itu udah tercatat, terekam. Mungkin keluarga saya di Inggris yang di Pakistan sudah terekam. Berarti tinggal nunggu waktu ini. Ya nunggu kalau benar alam. Oke. Ya. Jadi kesimpulan. Kesimpulan yang saya ceritakan itu, kalau menurut fakta sejarah kakek saya dan uyuh saya itu betul fakta adanya, bahwa memang mereka itu pejuang datang ke Indonesia bukan sebagai orang yang mencari hidup atau berdagang, memberikan amanah dari Kesultanan Turki, Islam internasional, pan-Islamisme. Kalau cerita tentang dana amanah kolateral itu walau alam. Walau alam. Cuma fakta ceritanya, datanya begitulah gitu. Tapi walau alam betul atau tidak, ada atau tidak juga nggak tahu itu. Itu di luar kewenangan, di luar kemampuan saya sendiri. Baik, itulah sahabat Sukapura Channel. Jadi kami tadi sudah sangat panjang berbincang-bincang. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan ya menjadi hal yang berguna. Informasi ini, sejarah ini untuk saudara-saudara semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan dan kekurangan. Yang benarnya dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.